di Bugis itu dikenal adanya 5 gender: Oroane, Makunrai, Calalai, Calabai, dan Bisu. Kalau Bisu saya pikir lebih penerimaan masyarakat itu lebih bagus dibandingkan dengan gender alternatif yang lain. Negara juga itu melihat eksistensi bisu seperti ini itu juga menjadi sesuatu yang dianggap, apalagi kalau kita kaitkan dengan Islam, betul. Itu dianggap sebagai sesuatu yang melanggar. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, tak banyak yang tahu bahwa masyarakat suku Bugis Sulawesi Selatan meyakini 5 gender dalam kehidupan mereka. Tak hanya sebatas identitas, Oroane, Makunrai, Calalai, Calabai, dan Bisu memiliki peran serta fungsinya masing-masing. Bagaimanakah fenomena sosial ini mulai berkembang dari hari ke hari hingga menjadi sebuah tradisi dan kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat pemeluknya? Bagaimanakah kepercayaan yang menolak sistem biner dalam gender ini mampu diterima dan mampu bertahan di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan di tengah berbagai benturan yang ada? Sampai kapankah kira-kira kepercayaan ini mampu dipertahankan di tengah masyarakat? Dan untuk menjawab rasa penasaran kita semua, di episode kali ini sudah hadir bersama kita Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Nurul Ilmi MSc. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Prof? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi pemirsa, sebagai informasi juga bahwa Prof Nurul Ilmi ini merupakan rektor juga di Universitas Muslim Maros ya Prof, UMA namanya. Jadi kita bakalan bahas tentang salah satu hal yang unik seperti itu Prof di Sulawesi Selatan, bahwa ternyata ada beberapa komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat yang mempercayai bahwa gender itu tidak hanya feminin dan maskulin saja, tapi ada 5 gender yang dipercaya Prof. Terkait dengan konsep 5 gender itu ada Oroane, Makunrai, Calalai, Calaban, dan Bisu. Bagaimana konsep ini kemudian hadir Prof? Seperti apa awal mulanya? Ya, terima kasih. Di Bugis itu dikenal adanya 5 gender: Oroane, Makunrai, Calalai, Calabai, dan Bisu. Yang gender yang secara normatif yang diakui adalah secara nasional itu adalah laki-laki dan perempuan, Oroane dan Makunrai. Tetapi di berbagai masyarakat itu ada lebih dari itu variasi gender. Dan di Sulawesi Selatan kita kenal tambahannya adalah tadi 3, Calalai, dan Bisu. Sebenarnya itu tidak eksklusif di Sulawesi Selatan. Di budaya-budaya lain ada dengan istilah-istilah yang berbeda juga. Oke. Cuman yang sangat spesifik di Bugis itu terkait dengan bisunya. Yang genitalianya itu ambiguous. Oke, jadi memang yang membedakan bukan hanya masyarakat Bugis ya yang percaya bahwa gender itu tidak hanya 2 itu tadi ya Prof, tapi yang menjadi ciri khas atau keunikan itu tadi ya, yang menjadi kunci beragam jenis gender yang diyakini di Sulawesi Selatan atau khususnya suku Bugis ini adalah keberadaan bisu itu tadi ya Prof. Nah mungkin bisu ini kan dia tidak sekedar sebagai sebuah identitas ya Prof. Ada keistimewaan tersendiri dari gender bisu ini. Nah bagaimana Prof kemudian Prof memandang hal tersebut? Ya, jadi bisu itu tidak laki-laki, tidak juga perempuan. Tidak ada yang yang tegas menunjukkan bahwa dia laki-laki dan perempuan. Jadi dari segi genital ya,
bisu itu memang ambigu, ya. Oke. Dan kalau dia perempuan maka dia ada unsur laki-lakinya, kalau dia laki-laki ada unsur perempuannya. Dan untuk menjadi bisu itu punya tidak saja ambigu dari segi genitalia, tetapi mereka juga harus punya kemampuan dalam kaitan dengan mantra-mantra, dalam kaitan dengan perannya sebagai priest, dan itu tidak semua orang bisa memiliki itu. Bisu itu kalau dia perempuan dia tidak menstruasi. Dan kalau tadi seperti yang saya katakan selalu ada dua unsur itu yang menunjukkan bahwa bisu itu ambigu, sehingga menunjukkan keunikannya dalam kaitan dengan five gender in South Sulawesi. Oke, jadi terkait dengan bisu sangat menarik sekali ya pemirsa, bahwa itu tadi sempat ada fakta yang disebutkan ya, bahwa contohnya ya Prof, kalau dia perempuan dia tidak menstruasi seperti itu. Apakah memang kepercayaan ini melalui proses-proses tertentu sehingga benar-benar bisa sampai mempengaruhi biologis seseorang seperti itu, Prof? Jadi tidak ada yang secara tegas menunjukkan bahwa itu karena terlahir atau karena lingkungan. Tapi bisu itu memang punya keistimewaan. Orang tidak bisa menjadi bisu begitu saja. Tadi selain ambigunya dari segi dari keambiguitasnya dia, dan juga kemampuan-kemampuan dalam kaitan dengan perannya di masyarakat. Dan dalam berbagai acara itu seorang bisu juga menunjukkan kemampuannya dalam kaitan dengan bagaimana dia itu tidak termakan oleh benda-benda tajam. Iya betul, sering dilakukan atraksi-atraksi seperti itu, Prof. Di berbagai acara. Dan itu juga menunjukkan bagaimana bisu itu berbeda dari gender-gender yang lain atau jenis gender yang lain. Oke, jadi perannya di masyarakat itu seperti priest, seperti orang yang disakralkan oleh masyarakat, dan mereka itu secara normatif tidak berhubungan seksual. Meskipun dalam prakteknya itu terjadi, tetapi masyarakat tetap menganggap itu tidak terjadi. Jadi secara normatif tidak ada hubungan seksual. Dan itu yang tidak dibolehkan terjadi. Ya, Prof? Atau ya, secara kultural mereka itu orang dianggap sebagai orang suci yang tidak melakukan hubungan seksual. Oke, jadi bukan tidak ada hukum yang tidak memperbolehkan, tapi sudah kulturnya yang tertanam seperti itu. Sakralitas seorang bisu. Ya. Wah, sangat menarik sekali. Untuk eksistensi komunitas-komunitas seperti ini, Prof, masih ada di Sulawesi Selatan itu dibagi di mana saja eksistensi keberadaan mereka? Di Segeri, di Sopeng, di Pangkep. Ya, di Pangkep, Segeri itu di Pangkep. Tapi komunitas ini semakin lama semakin berkurang, dan kalau untuk menjadi seorang bisu kan biasanya diupacarakan. Ada upacara khusus untuk meneguhkan seseorang menjadi seorang bisu, dan itu upacara yang sangat sakral sekali, dan itu semakin berkurang sekarang. Jadi kalau kita mau melestarikan budaya ini, maka itu harus dihidupkan kembali komunitas-komunitas yang seperti ini. Dan semakin berkurang yang faktanya sudah semakin tergerus saat ini, Prof. Untuk catatan sejarah awal mula keberadaan bisu ini bagaimana, Prof? Ini sudah ada sejak lama. Kita tidak punya, saya tidak punya catatan yang terkait dengan tahun kapan ini dimulai. Tetapi ini sudah ada sejak lama, dan dulu kalau kita juga bicara tentang gender yang lain seperti misalnya waria, ya, waria itu kan perannya dulu di masyarakat sangat signifikan, terutama ketika masih ada kerajaan, karena mereka berperan di kerajaan-kerajaan sebagai penjaga regalia, penjaga benda-benda pusaka. Kemudian setelah tidak adanya tidak adanya lagi kerajaan, mereka beralih profesi menjadi indok boting, bekerja di salon-salon. Jadi peran-peran mereka itu
sangat cair sesuai dengan situasi politik. Misalnya dulu waria itu sangat ditolak ketika DITII mereka dianggap sebagai orang-orang yang perlu disingkirkan, sehingga mereka semakin terpojokkan, sehingga kemudian sekarang kan kita juga bisa lihat peran mereka, sudah ada yang jadi pegawai negeri, sudah ada yang berperan di masyarakat secara lebih luas, tetapi yang paling banyak itu peran-peran mereka itu untuk sekarang ya sebagai indoboting atau mama pengantin dan bekerja di salon. Meskipun masih banyak juga diskriminasi terhadap mereka. Okay. Untuk bisu sendiri itu karena perannya sangat spesifik, itu memang tidak banyak orang yang bisa menjadi bisu. Orang mengatakan bahwa secara kultural orang mengatakan bahwa untuk menjadi bisu itu ada sesuatu yang terlahir, sehingga kemudian orang bisa menjadi seorang bisu. Ada sesuatu yang mereka miliki, kemudian bisa dianggap sebagai bisa menjadi cikal bakal seorang bisu, yang kemudian diupacarakan secara formal untuk menegaskan bahwa ini adalah seorang bisu. Oke, berarti memang untuk yang ada sesuatu yang lahir itu tadi, Prof, ini bentuknya hanya apakah dari spiritual dan sebagainya? Siapa yang bisa melihat, menandai hal tersebut? Ya, dari bisu itu sendiri, bisu yang ada sebelumnya dan melihat potensi seseorang untuk bisa menjadi bisu, dan ada sesuatu yang terlahir dari diri orang itu sendiri yang menunjukkan potensi-potensi itu. Oke. Ya. Jadi banyak faktor ya. Banyak faktor dan tidak mudah untuk menjadi seorang bisu. Dan bisu yang ada sebelumnya juga tidak mudah untuk memutuskan bahwa ini bisa dijadikan sebagai bisu berikutnya karena ada berbagai indikator yang mereka lihat untuk bisa menyatakan seperti itu. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa ini seperti regenerasi ya, Prof. Dia ada di setiap kelahiran seperti itu, Prof. Dari masa ke masa. Ya, tidak ada di setiap kelahiran, tetapi untuk melihat apakah seseorang itu berpotensi untuk menjadi bisu, ada hal-hal yang dilihat secara spiritual yang menunjukkan bahwa ini bisa menjadi the next bisu. Oke, benar sekali ya, tentang banyak sekali fakta-fakta unik yang diungkapkan terkait dengan bisu. Ini semakin menarik pemirsa pembahasannya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kemudian eksistensi dari bisu ini sendiri, bagaimana kemudian masyarakat, meskipun tadi disampaikan faktanya bahwa perlahan dari masa ke masa itu mulai tergerus ya, Prof, komunitas-komunitas yang mempertahankan kepercayaan terhadap 5 gender ini, bagaimana kemudian mereka bisa diterima, apalagi di masa sekarang ini pemikiran orang itu semakin open minded, sudah mulai mungkin tabu dengan hal-hal yang seperti itu, Prof. Bagaimana tanggapannya? Kalau bisu saya pikir lebih penerimaan masyarakat itu lebih bagus dibandingkan dengan gender alternatif yang lain. Yang dua lainnya itu tadi. Ya. Okay. Karena bisu itu lebih berperan sebagai priest yang punya karisma, punya kekuatan, punya kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sementara kalau waria, apalagi dengan tidak adanya kerajaan, itu peran-peran mereka semakin terpinggirkan, kemudian banyak mengalami diskriminasi. Betul. Sehingga kalau saya melihatnya, bisu lebih punya tempat di masyarakat dibandingkan dengan waria. Oke. Ya. Jadi apakah fenomena tersebut menandai bahwa kultur 5 gender itu nanti mungkin perlahan-lahan yang calalai dan calaba ini akan hilang, Prof? Tergantung bagaimana penerimaan kita terhadap eksistensi dari 3 gender lainnya, gender alternatif ini. Yang menunjukkan apakah mereka akan tetap eksis di masa yang akan datang atau tidak. Dan kalau kita lihat dari semua 5 gender ini, itu kan masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Yeah. Saya sebenarnya salah seorang yang menolak. Okay. Ya,
ada Susan Miller yang meneliti tentang gender in Bugis. Bukunya adalah tentang perkawinan Bugis wedding. Di situ dia punya klaim bahwa gender is second to social location. Artinya bahwa gender itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan status sosial di masyarakat. Saya lawan itu karena di setiap aspek kehidupan gender itu sangat signifikan di masyarakat Bugis. Ya, apa-apa kita lihat dibagi berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tetapi gender in Bugis itu tidak menunjukkan bahwa satu lebih dibandingkan dengan yang lain karena masing-masing punya perannya. Laki-laki dan perempuan itu punya peran masing-masing yang berbeda tetapi tidak menunjukkan satu superior, satu inferior. Karena mereka dilihat sebagai dua gender yang komplementer, tidak berarti satu dengan yang lain, dan itu bisa dilihat dari berbagai simbol yang ada di masyarakat Bugis. Seperti rumah itu disimbolkan ada tempat-tempat tertentu berdasarkan space-nya itu bergender. Bahkan sampai benda mati pun bergender. Rumah Bugis itu kan terdiri atas 3, Rakeang, Alebola, Awasao. Rakeang dan Awasao itu laki-laki. Alebola itu perempuan. Mungkin di bahasa Indonesianya atap bagian tengah dan kolong rumah kali begitu ya, Prof? Atap, space di bawah atap itu tempat dulu ditempati apa itu menyimpan benda-benda pusaka. Sekarang ditempati golden plant, padi. Ya, padi, gabah. Nah, itu ruang di atas. Ruang di tengah itu ruang yang dikuasai oleh perempuan. Bagian bawah itu kan biasanya kita menempatkan ternak, alat-alat pertanian dan lain sebagainya. Itu ranahnya laki-laki. Tapi kalau kita lihat ini rumah dengan pembagian ruang berdasarkan gender, itu kalau misalnya tidak ada ruang Alebola itu kan jatuh itu Rakeang sama Anu. Demikian juga sebaliknya. Jadi mereka komplementer, satu sama lain itu komplementer. Jadi tidak menegaskan bahwa karena satu perannya ini, laki-laki itu kan berperan sebagai pencari nafkah. Ada filosofi Bugis yang mengatakan matuliling dapureng wekapitu. Jadi kalau kau mau menikah, kau harus punya kemampuan untuk mengelilingi dapur 7 kali. Apa artinya? Bahwa kau punya kemampuan untuk memberi makan keluargamu setiap hari. Nah, perempuan selalu diidentikan dengan orang Bugis selalu dianggap sebagai perempuan yang mahal karena ada namanya duit menre, uang panai yang relatif mahal sesuai dengan status sosial, sehingga orang menganggap bahwa perempuan Bugis itu dijual, padahal itu tidak. Sebenarnya filosofinya itu untuk membuat kenapa dia begitu glamor, kenapa begitu sulit. Sebenarnya tidak sulit, tetapi untuk menunjukkan bahwa menikah itu sesuatu yang untuk selamanya, sehingga jangan digampang-gampangkan karena ada berbagai proses yang harus dilalui dan orang untuk bercerai itu harus berpikir 1000 kali. Jadi bukan untuk mempersulit tetapi untuk menekankan bahwa pernikahan itu tidak segampang itu dan untuk sampai ke proses itu banyak tahap yang dilalui tadi ya. Jadi kita tidak akan bahas tentang uang panainya, pemirsa. Kita tadi menyinggung sedikit saja bahwa gender dalam masyarakat suku Bugis itu sepenting itu. Bahkan sampai benda-benda mati pun punya gendernya masing-masing yang di masyarakat Bugis. Dan itu bukan sebagai identitas atau status saja. Ada filosofi, ada makna yang terkandung di dalam pembagian gender itu. Nah, menarik sekali pemirsa. Selanjutnya lagi, Prof, mungkin kita bakalan bahas sedikit juga bagaimana sih sebenarnya konteks-konteks budaya kita ini melihat bahwa ada keberagaman gender ini punya struktur atau fungsinya masing-masing di masyarakat. Nah, tapi jangan dijawab di segmen ini dulu, Prof. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di UNES Speak Up.
Ya pemirsa, masih di Unhas PK bersama Profesor Dr. Nurul Ilmi MSc. Nah, sebelum kita break tadi kita sempat bahas ya Prof bahwa kelima gender ini bukan hanya sebagai status atau identitas saja. Mereka punya peran atau fungsinya masing-masing. Nah, supaya pemirsa juga lebih kenal dengan kelima gender ini, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Prof, sebenarnya kelima gender ini seperti apa gitu. Oke. Five genders in South Sulawesi. Yang pertama adalah Oroane dengan peran untuk menjadi seorang laki-laki. Itu perannya adalah sebagai pencari nafkah, dan itu ada di dalam filosofi Bugis. Laki-laki pencari nafkah, perempuan penjaga bola, penjaga rumah. Ya, jadi Makunrai itu memang perannya adalah penjaga rumah, tapi itu bukan sekedar jagain itu rumah, banyak peran-peran yang tercakup di dalamnya, tidak saja di dalam kaitan dengan pengasuhan anak, menjaga rumah tangga, tetapi juga sebagai orang yang menjaga kesejahteraan daripada keluarga tersebut. Nah, kalau kita bicara dengan terkait dengan calabai itu kan laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, sementara calalai itu perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki, dan mereka sebenarnya ada di sekitar kita dengan peran-peran yang berbeda. Biasanya kalau calabai itu kan dulu di zaman kerajaan berperan sebagai penjaga pusaka. Sementara tapi peran itu kemudian menjadi hilang seiring dengan hilangnya kerajaan, sehingga kemudian peran-peran yang diperankan oleh calabai sekarang itu lebih kepada peran-peran sebagai induk boting atau mama pengantin, dan banyak juga di antara mereka yang bekerja di salon-salon. Jadi peran-peran yang mereka lakukan itu berkaitan dengan identitas gender mereka. Sementara untuk calalai itu lebih dengan perannya sebagai dengan identitas gender seperti laki-laki, mereka banyak berperan dalam kaitan dengan identitas itu sendiri, di mana dia berperan sebagai laki-laki, ya. Dulu saya pernah melakukan penelitian, dan salah satu informan kunci saya adalah seorang calalai, dan itu menjadi protektor saya selama penelitian berlangsung. Jadi dia peran di dalam kaitan dengan identitas gendernya adalah sebagai protektor. Bisu lebih spesifik karena dia lebih istimewa dalam kaitan dengan perannya, karena peran bisu itu tidak semua orang bisa memiliki peran itu, dan itu peran yang sangat sakral, orang yang dianggap sebagai orang suci, tidak berhubungan seksual, dan selain itu dia juga tidak diidentifikasikan sebagai laki-laki ataupun perempuan. Dia melampaui identitas gender yang ada, dan bisu itu seperti yang dijelaskan tadi, itu untuk menegaskan sebagai seorang bisu tidak saja melihat ambiguitas daripada identitas seksnya, tetapi juga bisu itu punya kemampuan-kemampuan lain yang menjadikan ia sebagai seorang yang suci, sebagai seorang yang punya kemampuan yang seperti seorang priest. Dan bisu ini untuk menegaskan kebisuannya itu biasanya diupacarakan. Nah, upacara-upacara yang semacam ini semakin berkurang sekarang, dan itu ditakutkan akan semakin menggerus eksistensi daripada bisu itu sendiri. Sementara negara juga itu melihat eksistensi bisu seperti ini itu juga menjadi sesuatu yang dianggap, apalagi kalau kita kaitkan dengan Islam, betul, itu dianggap sebagai sesuatu yang melanggar, bertentangan dengan agama.
waria, kalau kita lihat juga waria ya di masyarakat itu ada anggapan di masyarakat bahwa kalau waria ada di sekitar kita itu 40 hari kita ketiban sial. Sehingga itu semakin mendiskreditkan, semakin mendiskriminasikan eksistensi daripada waria itu sendiri, ya. Dan itu kalau kita mau mempertahankan eksistensi dari 5 gender ini, harus ada sesuatu yang dilakukan agar mereka lebih diterima oleh masyarakat, dan dengan penerimaan itu eksistensi mereka menjadi semakin bisa dipertahankan. Oke, jadi memang itu tadi ya Prof, ini sebenarnya bukan hanya terlihat dari ciri-ciri luarnya saja, tapi perannya yang dijalankan juga ya Prof tentunya berbeda. Apakah ini, saya pernah dapat sebuah jurnal juga Prof, itu dia mengambil garis tengah dari konsep ini, bahwa meskipun sering dia dibenturkan dengan agama, garis tengahnya bahwa ternyata prinsip yang selama ini masyarakat pegang bahwa yang harus mencari nafkah adalah suami dan yang mengurus rumah adalah istri, itu dia menghilangkan batasan-batasan itu, bahwa prinsip tersebut tidak semata-mata hanya itu yang terjadi di masyarakat. Boleh perempuan juga bisa berperan mencari nafkah, dan laki-laki juga ya harus mengurus rumah tangga. Bagaimana tanggapannya itu Prof? Di Bugis itu sebenarnya komplementer, tidak tegas itu peran pencari nafkah untuk laki-laki, meskipun itu ada peran pembagian seperti itu, tetapi itu komplementer dan tidak berarti satu dengan tidak berarti yang satu kalau tidak ada yang lain. Dan di masyarakat Bugis penegasan peran itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh siapa lagi nih, Susan Miller dalam bukunya Bugis Wedding, oleh Christian Pelres dalam bukunya The Bugis. Itu ditegaskan di situ bahwa peran yang berbeda itu tidak selamanya menunjukkan satu lebih dibandingkan dengan yang lain. Dan inilah yang seringkali menjadi kendala di dalam melihat peran-peran masing-masing, karena kita selalu melihat, kita tidak mampu melihat bahwa peran yang berbeda itu tidak selamanya satu lebih dari yang lain. Ya. Tapi saling melengkapi ya. Saling melengkapi, peran-peran yang komplementer. Makanya itu kalau kita melihat, kalau kita lihat simbol rumah dengan pembagian berdasarkan gender, itu kita bisa lebih memahami bagaimana peran-peran di antara laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Ya. Oke, jadi memang sangat kompleks ya membahas tentang peran-peran gender ini itu tadi. Meskipun ada batasan, ada perbedaan, tapi itu tidak menunjukkan keunggulan satu dibandingkan dengan yang lain, melainkan saling melengkapi seperti itu ya Prof. Tidak bisa berdiri satu tanpa ada yang satunya lagi. Oke, tantangan dalam mempertahankan Prof, tradisi ini kan menjadi salah satu ciri khas juga kita di Sulawesi Selatan. Nah, tetapi itu tadi fakta yang terjadi saat ini ya, sudah ada diskriminasi terhadap itu gender yang dianggap di luar dari gender yang diketahui pada umumnya gitu ya Prof, gender dan semakin normatif berkurang ya yang normatif itu. Bagaimana tantangan dalam mempertahankan ini Prof? Kalau kita mau mempertahankan harus dilihat dari dua sisi, dari mereka yang masuk di dalam gender alternatif itu dan dari masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita memaksa masyarakat untuk tetap mengeksistensikan gender alternatif ini, sementara ada hal-hal yang dianggap negatif yang menyebabkan diskriminasi terhadap mereka. Oleh karena itu harus ada dari dua sisi. Bagaimana tiga alternatif gender ini bisa tetap eksis dengan apa yang diekspektasikan oleh masyarakat, dan bagaimana masyarakat itu bisa menerima apa yang menjadi perubahan-perubahan yang dari sisi tiga gender alternatif ini. Karena kalau hanya satu tidak bisa matching antara satu dengan yang lain. Oke, terkait dengan tantangan mempertahankan ini, Prof tadi kan sempat dibahas juga tentang bisu itu ya. Kalau kita menilik sejarah, Prof sempat ada sebuah peristiwa di mana para bisu-bisu ini
itu diburu seperti itu, Prof, berusaha untuk dihilangkan. Bagaimana, mungkin boleh diceritakan peristiwa pada masa itu, Prof? Itu dulu ya, di luar dari laki-laki dan perempuan itu dianggap sebagai penyimpangan, ya. Tapi kemudian itu muncul kembali dan eksis kembali. Waria tetap eksis dengan berbagai kendala yang dihadapi, dengan berbagai diskriminasi yang dihadapi. Bisu juga demikian. Nah, ini kita harus ada kerjasama di antara keduanya untuk tetap kalau kita mau mempertahankan gender alternatif ini di masyarakat. Dan memang peristiwa-peristiwa sebelumnya menunjukkan bagaimana resistensi masyarakat terhadap waria misalnya. Ada yang mau bikin acara festival, kemudian di-ban sama negara, sehingga kemudian acara yang mereka buat itu, festival yang mereka buat itu tidak diselenggarakan. Nah, apa yang membuat masyarakat melakukan penolakan seperti ini? Dan itu harus menjadi evaluasi juga bagi waria ataupun bisu yang kita mau jaga eksistensinya kalau itu mau dilestarikan. Nah, harus ada pembicaraan di antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh negara untuk mempertahankan, kalau negara mau mempertahankan eksistensi daripada gender alternatif di masyarakat ini. Oke, jadi ini kan sedikit lagi, Prof, terkait dengan penentangan dengan eksistensi mereka nih, Prof. Salah satu faktor yang terkadang melatar belakangi hal tersebut itu ketika dikaitkan dengan agama, ya, seperti sempat saya singgung tadi, Prof, bahwa memang norma-norma yang tercantum dalam referensi masyarakat ketika merujuk pada agama itu memang bertentangan dengan hal itu. Bagaimana Prof melihat mungkin jalan tengah atau benang merah dari hal ini, Prof, seperti apa? Ya, kalau dari sisi agama memang banyak sekali tantangan yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itu kita harus duduk bersama untuk mencari jalan tengah antara tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang berkaitan dengan budaya dan masyarakat umum untuk bagaimana gender alternatif ini tetap bisa diterima oleh masyarakat, tetap bisa eksis dan menjadi suatu keunikan dari masyarakat Bugis itu sendiri. Karena ada perbedaan persepsi di antara masing-masing ini. Betul. Satu dilihat dari sisi agama, satu dilihat dari sisi hak asasi manusia. Saya juga berhak untuk hidup dan eksis di masyarakat. Kemudian masyarakat sendiri melihat seperti berbagai stereotip-stereotip yang diberikan terhadap mereka. Dan bagaimana mereka dilihat sebagai pembawa sial, 40 hari 40 malam kita akan mengalami kesialan kalau mereka berada di sekitar kita. Sementara mereka juga melihat saya punya hak untuk bisa ada di tengah-tengah masyarakat. Itu ekspresi gender mereka. Iya, betul. Ya. Dan ekspresi gender itu menunjukkan bagaimana mereka mau dilihat dari luar dirinya, apakah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. 5 kategori gender ini sebenarnya menurut saya to categorize. Karena di setiap kategori itu selalu ada unsur perempuan dan laki-laki. Sehingga kalau kita cuma melihatnya secara tegas 1, 2, 3, 4, 5 itu menunjukkan kategorisasi yang sangat kaku, yang menunjukkan bahwa kalau kita sudah bilang dia perempuan maka tidak ada laki-laki di situ, atau laki-laki tidak ada perempuan di situ, padahal selalu ada itu unsur X dan unsur Y gitu. Oke, jadi memang itu ya. Kalau saya simpulkan tadi bahwa memang butuh momen untuk mempertemukan berbagai perbedaan persepsi ini. Karena itu tadi tidak akan ada jalan ketemunya ketika masing-masing punya cara sudut pandang yang berbeda. Gitu. Ini bisa saya analogikan dengan siri. Dulu kan siri itu orang kalau membunuh karena siri ya itu legitimate.
ya. Oke. Tapi kemudian di tahun 70-an itu duduk bersama pemerintah, masyarakat, kepolisian dan lain sebagainya, berbagai unsur membicarakan itu, bahwa meskipun pembunuhan karena atas nama siri itu legitimate, tetapi kita ini negara hukum, tetap harus dihukum. Menempuh dan itu jalan kemudian yang sejak itu apapun alasannya, kalau terjadi pembunuhan karena siri itu harus melalui proses hukum. Nah, begitu juga kalau kita mau mempertahankan eksistensi dari gender alternatif di masyarakat Bugis ini, maka harus ada upaya untuk harus ada kesepakatan bersama di antara berbagai unsur masyarakat untuk mempertahankan mereka. Oke, sebagai closing statement mungkin ya Prof, bagaimana kemudian masyarakat harusnya mengambil sikap dengan keberadaan ini 5 gender ini, bagaimana masyarakat kemudian menganggap ini bukan sebagai sebuah penentangan ya, tetapi melakukan upaya untuk mempertahankan atau melestarikan keunikan atau ciri khas dari Sulawesi Selatan sendiri. Silakan Prof. Ya, sebenarnya kalau kita tanya mereka apakah mereka senang dengan apa yang terjadi pada tubuh mereka, karena itu kan mereka, kalau dia misalnya calabai itu seperti seseorang yang berada pada tubuh yang salah. Jadi tubuh biologisnya itu laki-laki, tetapi peran gendernya adalah perempuan. Mereka tidak minta untuk menjadi seperti itu, ya. Walaupun juga kita tidak bisa mengatakan mereka terlahir atau pengaruh lingkungan, itu juga dua hal yang selalu bercampur-campur satu sama lain. Jadi selalu ada terlahir atau pengaruh lingkungan, selalu ada dua itu. Sehingga kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kalau mereka kemudian menjadi calabai atau menjadi calalai, karena mereka tidak meminta untuk dilahirkan seperti itu. Gitu. Jadi kita harus menerima bahwa ada kategori yang lain selain perempuan dan laki-laki. Oke, itu tadi ya. Dengan bentuk penerimaan terhadap hal ini bisa dilakukan melalui berbagai cara. Itu tadi yang penting kita open minded ya Prof. Kita membuka ruang untuk mendengarkan, untuk melihat sudut pandang masing-masing. Jadi ya pemirsa, sangat menarik ya diskusi kita pada hari ini, bahwa memang masyarakat Bugis Sulawesi Selatan itu meskipun tidak semua ya, tetapi masih ada komunitas yang mempertahankan kepercayaan ini bahwa gender itu tidak hanya 2, tetapi ada 5 gender yang diakui di kehidupan masyarakat, dan mereka ini bukan hanya sebagai sebuah identitas, mereka punya peran dan fungsi di masyarakat, dan tentunya ini mesti dipandang sebagai sebuah keunikan, sebuah ciri khas yang harus terus dipertahankan. Baik pemirsa, terima kasih banyak kepada Prof. Nurul Ilmi atas diskusi yang memberikan wawasan dan fakta-fakta yang baru tentunya bagi kita semuanya tentang 5 gender di Sulawesi Selatan itu sendiri. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Terus ikuti Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh